Maka oleh sebab itu musibah ini juga ada hikmahnya. Kepala keluarga bisa menjadi imam di rumah, sholat di rumah dengan istri dan anak-anaknya. Namun bagi yang tidak mampu bagaimana? Ini juga menjadi pelajaran, wabah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi kepala keluarga dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tarawih ini merupakan satu paket daripada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, maka salat tarawih pun tiba. Ketika bulan Ramadan berlalu, maka salat tarawih pun ikut berlalu. Salat tarawih ini punya afdaliyah atau punya keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih di bulan Ramadan, imanan dengan berlandaskan keimanan, wahtisaban dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dalam kata lain ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada dua syarat dalam pelaksanaan salat tarawih ini yang menjadi penyebab diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pertama, pelaksanaan salatnya imanan, penuh dengan keimanan, bukan karena yang lain, bukan karena ngejar kualitas banyaknya salat tarawih, jumlah rakaatnya, akan tetapi yang menjadi tujuan, yang menjadi landasannya adalah imanan, salatnya dengan khusyuk, penuh keimanan. Yang kedua, wahtisaban, yaitu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu ikhlas dari pelaksanaan salatnya tersebut. Hal inilah yang menjadi sebab diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun salat tarawih pada tahun ini tidak seperti salat tarawih pada Ramadan sebelumnya. Kalau di bulan Ramadan sebelumnya masjid ramai, berdesak-desakan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih, sekarang masjid tidak terlihat ramai lagi karena ada wabah yang menjadi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Namun yang perlu digarisbawahi, salat tarawih, dari pelaksanaan salat tarawih ini, apakah mengejar afdaliyahnya atau mengejar ramainya masjid saja? Kalau mengejar afdaliyahnya, maka sebaiknya kita salat di rumah masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu fi buyutikum wa la taj'aluha maqabir wa la taj'aluha qubran." Salatlah di rumah kalian masing-masing dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Hal ini untuk memberi cahaya kepada rumah, cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatikum fi buyutikum illal maktubah." Paling utamanya salat kalian adalah salat di rumah kalian masing-masing, kecuali salat fardhu. Maka bagi para pemirsa, jangan berkecil hati karena tidak bisa datang ke masjid, karena salat tarawih ini berbeda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat harus dilaksanakan dengan cara berjamaah, dan minimal kalau dalam mazhab Syafi'i 40, salat tarawih tidak demikian.
karena sholat tarawih bisa dilakukan dengan cara berjamaah dan juga bisa dilakukan dengan sholat sendiri. Bisa dilakukan di masjid, di musholla, dan lebih-lebih bisa juga dilakukan di rumah masing-masing. Ini sholat tarawih. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apakah semua orang mampu untuk sholat tarawih di rumah? Apakah kepala keluarga mampu untuk menjadi imam di rumah masing-masing? Mungkin sebagian orang tidak mampu, kemudian mencari-cari masjid di mana ada masjid atau musholla yang melaksanakan sholat tarawih. Namun di sisi lain, istri, anak, dan keluarga yang lain di rumah ternyata tidak sholat tarawih. Dia mampu mengejar keutamaan sholat tarawih di luar di masjid, namun istrinya di rumah tidak sholat karena tidak ada yang mau jadi imam. Maka oleh sebab itu, musibah ini juga ada hikmahnya. Kepala keluarga bisa menjadi imam di rumah, sholat di rumah dengan istri dan anak-anaknya. Namun bagi yang tidak mampu bagaimana? Ini juga menjadi pelajaran, wabah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi kepala keluarga dan lain sebagainya. Ketika dia tidak mampu, maka ini sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar di waktu yang lain dia belajar bagaimana tata cara menjadi imam sholat, bagaimana tata cara menjadi makmum dan lain sebagainya, sehingga sholatnya di kemudian hari tidak diragukan lagi sahnya secara syariat. Dan jika dia sudah terlalu sibuk, misalnya kepala keluarga sudah terlalu sibuk, ibunya juga kerja sehingga tidak punya kesempatan, maka masih ada yang lain, yaitu mengirim anak-anak daripada ibu dan bapak sekalian untuk belajar tentang tata cara sholat, tentang tata cara menjadi makmum, tata cara menjadi imam ke ustadz-ustadz terdekat agar diajari bagaimana caranya sholat yang benar. Sehingga jika suatu saat musibah seperti ini atau dalam keadaan mendesak yang menghendakinya tidak bisa datang ke masjid, maka dia masih bisa sholat tarawih, sholat yang lain di rumah dengan keadaan tenang tanpa mengurangi afdaliyah sholat tersebut, lebih-lebih tentang sholat tarawih seperti yang sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ila thariqi mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.